Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama mahabbatan lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang saya takzimi, panitia Ramadan yang saya hormati, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan hanya sekedar penanda pergantian kalender. Ia adalah panggilan jiwa, ajakan untuk berbenah diri, dan kesempatan emas untuk meraih derajat takwa. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah, sekolah jiwa yang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudari yang saya cintai, hijrah bukan hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih dari itu, hijrah adalah perubahan total, transformasi dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari kelalaian menuju kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita melakukan hijrah hati. Hati yang selama ini mungkin hanya terpaut pada dunia, kini saatnya kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang mungkin dipenuhi dengan penyakit seperti iri, dengki, dan dendam, kini saatnya kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar dan saling memaafkan. Mari jadikan Ramadan sebagai starting point untuk meninggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan perkataan yang menyakitkan, perbuatan yang merugikan, dan pikiran yang kotor. Ganti semua itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa iman yang kokoh, amal ibadah kita akan terasa hampa dan tidak bermakna. Ramadan hadir untuk menguatkan fondasi iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Puasa yang kita jalani bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa adalah latihan untuk mengendalikan diri, menguatkan kesabaran, dan meningkatkan keimanan. Salat tarawih yang kita laksanakan
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa kita yang telah lalu, dan memohon petunjuk untuk masa depan. Sedekah yang kita beri adalah sarana salah satu wujud syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sekaligus sebagai sarana untuk membersihkan harta dan berbagi kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara shaima kutiba lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajri shaimi syai'." Yang artinya, barang siapa yang beri perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Marhaban ya Ramadan, mari jadikan bulan suci ini semoga membawa keberkahan dan keindahan. Di Yogyakarta kita menyaksikan betapa masjid-masjid menjadi pusat kemakmuran dan kedermawanan. Masjid Gede Kauman yang menyediakan kurang lebih 1.300 hingga 1.600 porsi takjil per hari. Masjid Jogokarian yang menyediakan kurang lebih 3.500 porsi takjil per hari. Masjid Universitas Gajah Mada, Masjid Syuhada, dan jangan lupa Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyediakan untuk mahasiswanya. Semua itu adalah bukti nyata betapa tingginya semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Pemandangan tersebut sungguh mengharukan karena ratusan bahkan ribuan porsi takjil disiapkan setiap hari untuk dinikmati bersama. Oleh karena itu, ketika kita menikmati hidangan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa kepada para donatur yang telah memberikan hidangan tersebut agar rezekinya mengalir bagaikan air yang mengalir deras. Dan jangan lupa kita berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri, karena insya Allah doa orang yang berpuasa akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rahimakumullah. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan iman, hijrah hati, dan mempererat tali silaturahmi. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan kesan mendalam di hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, dan menguatkan kita untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ubur-ubur ikan lele, saya pamit dulu, Le. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Billahi fisabilil haq, wastabikul khairat. Akhir kata, undur maqala, wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.